Apa kabar teman-teman Victorian? Jumpa lagi kita di podcast kali ini. Kita sudah langsung berbicara sebenarnya dengan masih muda sebenarnya, yaitu Pak Hendro Arisandi. Panggilannya Pak Hendro ya. Pak Hendro bisa lihat sini juga. Udah. Panggilannya Pak Hendro, kalau saya Pak Hendro panggil aja deh. Sebenarnya bisa juga panggil Pak Aris sebenarnya. Oh itu ya. Pak Aris ini Aries ya. Aries. Di zodiaknya Aries. Aries. Oke. Kita dengar juga nih pengusaha showroom motor gede. Harley Davidson di Malang nih. Waduh, udah hari ini ada berapa unit yang udah laku nih? Kalau Penjualannya kan tidak segampang motor-motor pada umumnya ya. konvensional ya. Konvensional ya. Ya kalau untuk penjualannya kita kan online. Oh, Online. Jadi tidak hanya kita ada di showroom di Malang, terus kita laku sama orang Malang enggak. Jadi kadang kita ngambil motor di Jakarta. Laku pun juga di Jakarta bisa. Cuma jadi numpang tempat aja, detail di tempat kami, kita poles, kita bagusin lagi, kita remap lagi, akhirnya kita posting lagi, laku di Jakarta. Itu Berarti yang dijual di Harley itu tidak hanya new motor ya, bukan motor baru banget ya. ya, Bisa second juga berarti. second hand dengan showroom. Kalau dealer resmi kan ada dulu di Mabua ya. Iya. Namun di Mabua udah tutup. Jadi dia udah ganti sekarang jadi importir umum, jadi seperti Anak Elang, itu terus HOG Siliwangi, itu kan dealer-dealernya ada di Bali juga ada, yang ada di Bandung, Jakarta, Bali untuk dealer resminya. Dealer resminya. Harley Davidson. Tapi berarti kalau memang jual online, stoknya juga tidak harus dibanyakin ya di Malang. Ya. Ya. Jadi kalau online kita Tergantung permintaan. offline kita ada beberapa yang di di Showroom ya, display. Namun yang di online itu juga ada beberapa yang memang kita ada di tempat teman, di rumah teman, dititipin segala macam, karena mungkin tidak cukup untuk tempat di showroom. Di showroomnya. Betul. Ada jenis-jenis motor yang memang itu investasi atau gimana? Bagi pembeli. Ada yang dikatakan investasi juga ada yang hanya sebatas hobi, gitu kan. Kalau lari ke investasi, lari ke lama, lari ke oldies ya. Ya, berarti jenis ini saya mau nanya, jenis Harley yang old itu yang biasanya dibuat untuk investasi, artinya harganya bisa naik ya? Bisa naik. Walaupun second ya. Walaupun second. Tipe panhead, terus ya tipe-tipe lama-lama itu. Iya. Yang pakai selah segala macam itu. Sorry, ini sebenarnya nggak bermaksud ini nih suku atau apa. Jadi saya tadi pikirnya pebisnis Harley, kiranya biasanya yang dari teman-teman saya dan teman-teman yang sipit nih. Jawa ini. Jawa Madura malah. Madura mana? Madura Pamekasan. Oh, Pamekasan. Tapi bapak orang Depok. Bokap Depok. Ini nyambung bingung saya. Bokap Depok. Bokap Depok. Mama Madura. Mama Madura. Lahir di sana dan sering. Jadinya di Malang gimana cerita? Bokap di sini jadi. Bokap asli Depok terus merantau ke Malang. Merantau ke Madura. Ke Madura. Ya kan polisi ya. Polisi. Anak kolong juga nih. Bukan merantau nih. Itu yang dinas. Iya. Terus itu ke Malang beliaunya jadi Kapolsek Klojen di sini. Terus udah ya di sini lama. Pak siapa ya? Dulu Pak Sanusi Sangan. Berarti mengerti kenal dengan ibu siapa orang bekas Kapolsek Kedung Kandang, ada juga Kapolsek di Tumpang. Pasti masih saling kenal. Tapi tahun 98. Waktu Kapolsek? Iya, Kapolsek. Berarti Kapolsek waktu itu Kapolresnya beliau tahu dong Bapak Susno Juwaji. Iya. Kapolresnya kalau nggak salah Susno Juwaji, zamannya 98. Kita masih turun jalan tuh. Iya tuh. Saya masih saya turun jalan Pak. Veteran Pak. Udah kuliah. Ya. Ya ikut demo 98 dulu. 98. Oh iya benar. Itu kan Kapolresnya Pak Susno Juwaji. Gitu loh Pak. Loh, bisa awalnya saya dengar tadi kan aslinya kan lawyer nih. Betul. Terus kok bisa jadi pebisnis gimana sih?
Sebetulnya Kuliahnya di mana kalau boleh tahu? dulu di S1 S2 Unmer. S2 ambil hukum. Hukum, ya kan? S1 hukum, S2 hukum. S2 hukum. Terus saya basic emang S1 hukum, saya sekolah, terus saya ikut apa namanya? Alumni mana? Unmer. Oh enggak, Pak Gaspar ini. Pak Gaspar. Wah, almarhum. Ya betul, Pak Gaspar. Pak Gaspar Ganggas. Itu saya lulus, terus saya ikut pelatihan lawyer. Akhirnya jadi lawyer tahun 2009 Itu kan magang dulu ya biasanya setelah magang 2 tahun di Malang. Di siapa lawyer siapa? Dulu si Hadis Cipto. Hadis Cipto dulu. Terus habis itu kita ya di daerah ya seperti ini aja, kita hijrah ke Jakarta. Udah berbagai macam complicated permasalahan kehidupan yang begitu ya, seru gitu. Betul ya kan. Hitam dan putih ya kan, hingga menjadi abu-abu gitu. Itu udah kita alamin semuanya. Dengan segala resiko juga kita kerjakan, dan ya kita sempat masuk di law firmnya siapa? Pernah masuk independen. Independen. Terus itu udah di sana lebih banyak, masih di lawyer di Jakarta itu. Lawyer. Lebih banyak problem rumah tangga, problem complicated lah. Complicated gitu. Segala satu hal yang urusan artis. Sempat dulu, cuma rekanan yang pegang. Sempat dulu. Ya tapi rumah tangga biasa namanya juga rumah tangga ya. Enggak yang terlalu jadi rumah tangga. Jadi kalau sana permasalahan sana segala sesuatu yang ataupun permasalahan yang tidak ada diadain gitu kan. Itu yang ribet di sana. Hingga 2000 berapa ya? Saya menolak dengan hati nurani. Kenapa ini kan? Kalau ya terus jadinya gimana? Bingung. Itu udah berkeluarga di sana? Udah berkeluarga. Mikir kalau ya terusnya maju nih. Tinggal di Depok juga? Enggak, itu di Jakarta. Enggak, keluarga di sini. Di Jakarta. Akhirnya lebih memilih untuk coba deh bisnis, gitu kan. Bisnis sempat di posisi titik terendah, ya kan, titik nol. Saya bingung modal dari mana, gitu kan, namun ya alhamdulillah di Malang ya saya back to Malang karena udah titik terendah di Malang pun juga titik terendah. Saya mikir mau bisnis tahun 2015 tuh, mau bisnis apa ini, mau kerja apa, ya. Itu titik terendah. Iya, karena udah di lawyer, udah saya bener-bener udah nggak hati nurani, udah bener-bener ngelepasin istilahnya gitu. Saya ingin ngelepasin istilahnya gini. Kalau di orang di dunia malam, misalnya orang kerja di dunia malam nih ya, karena dia instan dapat duitnya ya, dapat duit instan untuk beralih. Habisnya juga cepat. Habisnya cepat. Untuk beralih ke dunia normal atau berat banget. Berat. Kenapa? Bisa dapat uang instan. Satu belum lagi siklus betul. Tidurnya. Stylenya kita harus dengan bertemu dengan teman yang dulunya punya apa kita akhirnya minder, ya kan? Tapi di situ saya tolak semua. Saya harus berdiri. Saya harus maju. Apa yang membuat benar-benar berani melepas semua hingar-bingarnya Jakarta? Awal dulu sih karena keyakinan aja. Yakin saya bisa. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Saya tajam lagi. Yang mendorong keyakinan ada sesuatu trigger. Mungkin masalah hidup atau masalah saat itu atau apa? Sesuatu yang membuat trigger. Yang membuat trigger 2019 itu. 2019? Iya 2019. Saya benar-benar fix. Nanti kalau 2015 itu kan saya posisi saya terendah. Cuma saya ngambil keputusan tahun 2019. Berarti ada jeda 2004 tahun. 4 tahun. Floating gitu. Iya, betul. Mau kemana bingung. Mau jadi apa susah, nggak ngerti. Apa diterima di masyarakat atau gimana saya nggak tahu. Kan gitu kan, bingung udah. Apa yang dilakukan? 4 tahun itu ngapain aja? Kalau 4 tahun itu kita cari apa ya? Cari posisi nyaman, posisi aman, posisi karena kita berkeluarga. Aman, nyaman, aman buat anak istri, ya kan? Nyaman buat saya. Di dunia apa ini? Kan? Apa? Tapi belum ada garapan. Ada. Akhirnya saya ngejual mobil saya untuk ngebangun bengkel mobil, bengkel motor. Emang ada pengalaman? Nggak ada.
teman punya, dia punya pengalaman. Oh, kerjasama. Ya udah, gue ikut, lalu lu kayak gue ajak. Nih, gue buka bengkel Harley. Gak ngerti motor Harley. Jadi gimana caranya deh? Udah, coba deh mencari rekanan teman yang bisa, yang percaya sama saya. Mainlah investasi. Okay. Lo mau investasi nggak? Bukan gue kasih setiap bulan sekian. Oh iya. Iya kan? Pinter bahasanya nih. Iya. Lawyer ya. Serius lu? Sambil minum kopi. Iya, siap. Iya Pak, silakan Pak. Serius lu? Jaminannya apa? Nggak ada. Jaminan kepercayaan gue bilang gitu. Ya, tapi kan? Ini teman kenal. Coba deh 50 juta iyalah. Mau beli Harley 50 juta apa? Kan uangnya dia nih. Kan maunya buat eksperimen nih. Iya. Bongkar motor Harley nih. Itu 2000 berapa? 2015. 2015 Okay. Nggak jalan ke 16 kan. Ya udah akhirnya bisa nih mau bongkar motor. Nah, teman-teman motor Harley itu saya belum masuk ke dunia motor Harley kan. Udah motor-motor gedenya nyervis tempat saya layanin. Nah, dari situ mekanik tuh mulai belajar. Pada saat itu belajar bongkar motor Harley. Sampai Mbak sendiri juga ikut bongkar? Iya. Sama teman itu? Sama-sama bongkar? Sekaligus belajar? Dulu waktu muda masih SD, SMP waktu itu punya motor kan? Punya motor. Sering bongkar juga nggak? Sering bongkar juga. Emang udah ada bakat bongkar otak-atik kan. Otak-atik kalau nggak paham udah kirim bengkel. Iya. Saya kalau otak-atik jadinya kacau nih. Kalau saya. Terus 2015 itu mulai belajar beli satu Harley. Belum beli 50 juta itu kita bangun bengkel. Bangun bengkel Harley atau bengkel motor umum? Motor gede. Motor gede, seluruh motor 500 cc up. Ya up. Itu dari rezeki alhamdulillah kita punya motor Harley 2000 rezeki. Sorry nih, saya kejar biasanya rezeki dari mana emang waktu itu? Rezeki waktu itu kebetulan sih masih pegang ikut lawyer. Nyambi lah ya kan? Di Malang. Bukan ikut tapi saya megang. Megang perkara. Ada rezeki freelance lah gitu ya. Jadi saya dapat itu perkara, kalau nggak salah dulu perkara bea cukai waktu itu. Saya nyelesaikan, alhamdulillah dapatnya gede. Main tuh buat modal. Saya dapat 250 juta waktu itu. 250 juta, saya belikan motor Harley langsung. Saya masuk komunitas. Saya harus yang penting adalah dalam hidup saya untuk di dunia bisnis adalah harus banyak. Ya betul, silaturahmi. Ya kan, ini loh, personal branding. Betul, sorry. Yes. Personal branding. Kita harus benar-benar saya tarik ke atas. Saya tunjukkan kepada dunia saya bisa. Oke. So jalan 2019 ini mulai hijrah nih. Dari transisi dari dunia yang gelap ke dunia pingin yang terang sih gitu kan. Hijrah 2019. Khusus yang ini saya nggak ngejar ini kayak apa saya nggak mau nanya. Terus itu 2019 kita personal branding kita kejar. Kita letakkan kejujuran sama keyakinan orang untuk kita bisa dipercaya. Amanah, komitmen, konsisten itu saya kerjakan. Masuklah teman invest 1M. Kasih duit. Ya. Untuk kita diputar, kita beli kulak mobil. Nah kita bikin program dong. Coba sih kalau sekian persen nuntut nggak ya jualan ini? Coba asalnya kalau kita jual asalnya dengan modal 1M, punya motor lebih dari 3, 1 bulan kita laku semua, untungnya sekian, kita kasih sekian persen per bulan, bisa nggak ya? Bismillah. Udah buat ilustrasi bisnisnya. Iya, udah mulai bikin program. Presentasi, nanti presentasi ke basic kayak lawyer kan, ngobrolnya udah lancar. Asik. Ikut, ya udah teman ajak, ikut nggak? Sekian persen. Lu kalau di bank sekian persen lo, setahun sekian persen, nggak bilang gitu. Kalau di kita setahun bisa lebih dari gede. Berani lu? Berani. Yaudah, taruh. Udah bergerak. Alhamdulillah saya jalan di dunia otomotif. Detailing. Yang tadi bilang 2019 itu hubungannya apa? 2019 mulai
hijrah dari Jakarta ke Malang. Enggak, kalau bukan hijrah dari Jakarta ke Malang. Kalau hijrahnya dari 2015. Iya, hijrah 2015. Hijrahnya dalam arti lebih memantapkan diri kepada Sang Kuasa gitu. Nah, dari situlah dikasih jalan. Itu kayaknya ada pengalaman hidup yang pasti 2014 rasanya. Ada sesuatu deh. Ada something. Ada something deh. Yang banget benar-benar trigger. Saya harus balik Malang dan sama keluarga kan gitu ya. Triggernya tuh resiko yang saya ambil dalam dunia hukum dengan orang saya yang vokal, yang saya nggak bisa ngelihat orang itu ngomong di belakang orang, nggak bisa. Saya di depan orang, lu nggak benar, ya kan, itu saya sempat di tahun 2012 saya pernah ditahan di penjara di Jakarta, enggak, di Tegal. Waktu itu rame-ramenya mafia peradilan. Saya bilang keputusan majelis hakim tidak memenuhi tiga syarat fondasi hukum. Saya bilang kayak itu, dan tidak memenuhi kebutuhan kemanfaatan hukum. Saya bilang jaksa penuntut umum dan anggota dan ketua majelis hakim, saya bilang itu, kalian semua mafia peradilan. Itu saya gebrak meja, saya banting meja, panggillah pas satpam, polisi, saya ditahan. Itu saya vokal gitu. Jadi saya nggak bisa abu-abu akhirnya gitu. Banyak musuh juga. Nggak bisa abu-abu. Saya banyak tekanan dari hakim, tekanan dari kepolisian. Ayo kapan? Kalau mau kaya kamu ngapain? Ya banyak lah. Ya saya lebih milih dengan saya dulu punya uang yang mungkin banyak. Ternyata saya berpikirnya hidup kita tuh hanya sebatas diukur dengan nominal digital kita di sini gitu. Ketika kita nggak punya duit kita galau. Tapi ketika digitnya banyak, kita bisa sombong gitu kan. Oh berarti ini saya bunuh nih. Ini saya bunuh. Saya nggak kejar. Tapi setelah saya nggak kejar, ini yang ngejar saya. Gitu. Dulu pasti banyaknya di Mangga Besar berarti. Mangga Besar belok kiri kanan ya. Betul. Mabes. Mangga Besar itu pasti. Ya kalau sana udah kalangan ya. Asal jangan depan Ancol aja. Betul, jangan. Siap. Ya, ini cerita masa lalu. Itu kan masa lalu. Udah melepas 2015, kemudian 2019 memantapkan, udah fokus di bisnis motor ya. Nggak hanya motor. Jadi akhirnya kita bikin nih. Mulai expand yang lain. Tuh. Di bidang garment. Ya, ini saya lihat ada garment ya. Garment itu apa? Kalau kita bicara garment, kita tidak ke garment ya, jadi ke cenderung satu persatu. Jadi kayak kita bordir, bisa menciptakan satu produk. Itu. Jadi kalau kita jadi satu namanya garment ya, tapi ini kan pisah-pisah. Jadi tempat jahit di sana, tempat bordir di sana, sendiri ya. Sendiri. Tapi pesanannya bisa jadi satu gitu. Ya. Kita pesan ke bapaknya bisa jadi satu gitu. Iya. Iya. Bapak punya kerjasama dengan beberapa pihak gitu ya. Ada bagian bordir, ada itu sendiri. Punya semua. Oh. Cuma beda tempat. Nggak satu atap ya. Oh. Kalau satu atap nanti ini pajak datang ya. Lawyer lu ngerti dah. Oke. Oh iya ya. Ada apa namanya? Ada usaha ayam penjantan saya dengar. Ayam penjantan juga di Jawa Barat. Ada yang jaga di sana berarti. Kita trading, harusnya trading ya. Jadi kita ambil dari kandang, kita proses, kita punya RPA, rumah potong ayam. Kita kerja sama kontrak sama resto. Ada beberapa resto di Jawa Barat, kita trading sana. Jadi kita nggak ngelola ayamnya, maksudnya kita nggak ternak. Lebih ke trading ya tadi. Lebih ke trading. Dagang aja. Sama penyewaan towing udah biasa ya. Ya, sewa towing, storing ada. Biasa. Dan Pak Hendro guys adalah ketua HD. Bukan saya. Oh, saya pengurus aja. Pengurus? Ya. Ketua ada sendiri. Ada sendiri. Bagian dari pengurus HDCI cap. Ya, ini kan barusan kemarin baru pemilihan. Biasanya setiap kapan pemilihan? 4 tahun sekali. 3 tahun sekali lah. Tuh. Kalau saya sebetulnya
udah lama di sini, udah lama. Yang lain yang senior udah pada protol udah nggak, Ya, pensiun ya lah, udah pensiun lah, istirahat. udah ini sekarang generasi baru semua gitu. Tapi yang jadi ketua pun juga generasi baru nih. Karena bagaimana juga namanya ketua siap torok, siap waktu itu aja. Kalau saya lah cenderung ke bisnis, jadi mungkin saya masih belum ada waktu untuk itu. Ada anggota di umur yang umur 30-an ada? Ada. 20-an? 50 ada. Enggak, yang di anak muda. Anak muda ada yang di kurang lebih di umur 25 juga ada. Punya orang tua ya motor ya. Mungkin. Atau bisnis sendiri juga bisa. Sudah apa iya, zaman sekarang sih anak muda udah keren-keren. Keren-keren nih. Di bisnis digitalnya juga banyak iya, kan. Saya lihat ada anak muda umur 21 apa sudah punya duit sekian miliar Iya, usaha omset usahanya. Ya usahanya mungkin trading lah gitu. Iya. Trading secara online gitu. Iya. Tuh. Punya akademi sekolah trading juga Betul. ada anak muda. Jadi mungkin kalau saya kan orang-orang kelahiran 80-an itu kan Kita itu bingung kan. Iya. Gimana kalau sekarang mereka lebih canggih ya. Iya. Untuk bisa ini peluang-peluang usahanya di dunia trading ya kan. Iya. Itu mereka paham sekali, buy and sell. Saya juga masih belum tahu nih, harus belajar nih. Iya. Tapi yang membedakan kita dengan mereka kan adalah ketangguhan mereka. Kalau dulu orang punya Harley di usia 40 up. Iya. Ya kan? Iya. Ya, kita ngelihat dulu orang yang punya Harley 45 up lah. Betul. Tapi kalau sekarang dengan anak muda sekarang yang gigih, mereka juga bisa mengambil peluang. Iya. Ya kan? Di umur 28, 30 mereka udah punya Harley. Betul. Itu. Saya kaget gitu. Ya udah emang generasinya. Di semua segala bisnis genrenya sudah mulai ke arah ke anak muda. Betul. Di kafe aja kita lihat ada satu kafe yang biasanya di 40 ke atas yang hadir, 35 ke atas lah. Betul. 80%. Sekarang kebalik sekarang. 80%. Dulu yang anak umur 20 main di Empang, sekarang udah mainnya di kafe. Beda. Banget. Tapi dari pembicaraan sekilas dari Pak Hendro punya, rasanya memang Pak Hendro bisa sampai di titik ini, selain nanti kita bedah, rasanya juga memang pertaruhan selama sekian tahun di Jakarta itu yang membuat mindsetnya terlepas hitam dan putih, tapi semakin open mind, semakin ngerti tentang berpikir bisnis dan seterusnya, itu kayaknya di kota besar deh. Betul. Benar. Karena kita emang bener-bener ada istilah gini, ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Tapi itu membuat terbentuk di situ. Ya kita pilihan ya, untuk pilihan kita mau kemana. Iya. Dan kadang-kadang kita ketakutan dalam kehidupan. Iya. Kehidupan besok ini seperti apa kita. Itu kan kadang-kadang kita kan ada tekanan di situ. Namun ketika saya hijrah, saya bilang tadi lebih cenderung ke agama ya. Akhirnya kebuka semua. Jadi akhirnya lebih cenderung menerima dan kerjakan. Gitu. Kalau tekanan dari kehidupan di sana beda dengan tekanan kehidupan di sini. Yang di sini kita bisa 55.000 bisa makan, ya kan? Sana, kita harus tipu kanan kiri, ya kan? Seperti itu dunianya. Sana kalau punya duit habisin. Iya. Mudah banget ya. Mudah banget. Nyarinya juga cepat, habisnya juga mungkin kalau saat ini nyarinya sulit. Kalau saat ini. Teman-teman lawyer sekarang pada ngeluh di sana. Iya. Bro, lu bener ya Ndro ya ngambil langkah hijrah gitu kan. Lu bener ya, lu banting setir. Iya. Tetap kalau nama lawyer kan nggak pernah pensiun. Nggak pernah pensiun ya kan. Yang penting lu masih bisa hidup, lu bisa tidak fokus di lawyer itu kalau ada panggilan datang. Tapi saya emang ada tim. Jadi saya ngebangun namanya Bintang Law Office ya. Bintang Law Office. Teman-teman lama yang saya berusaha untuk masuk ke perusahaan-perusahaan juga nantinya. Jadi kan perusahaan butuh kan. Iya, betul. Dari dengan personal branding saya, mereka trust dengan saya. Betul. Sehingga saya menawarkan nih produk. Ya. Bintang Law Office seperti itu. Masuk. Jadi sudah terbentuk itu Bintang Law Firm ya. Law Office. Rencana di kantor, sudah ada kantor? Di showroom juga. Benar sih, Pak. Itu maksudnya dari itu kalangan.
Iya, pasti mereka di mana-mana amit-amit, tapi pasti membutuhkan Betul. lawyer dalam Betul. biasa. Entah itu di bidang hukum, Bisnisnya, pidana, perdata, perdata, bisnis, ya kan? Mereka juga butuh masukan. Iya. Perusahaan butuh masukan. Gak hanya ada perkara, tapi Iya. agreement dengan perusahaan ini gimana? Agreement seperti apa? Betul. Betul. Waduh, ini semua. Wah, ini saya dengar masuk juga ini hobi nembak nih. Saya dengar masuk ini juga. Ya. Perbakin. Ya. Pernah berarti kenal ini dulu si Nange. Kalau saya di dunia nembak itu baru, Pak. Oh, baru. Saya baru kenal hobi nembak itu. Kalau suka nembak udah lama. Iya. Nembak tapi perorangan aja ya. Yes. Untuk kita beli senjata segala macam, ini baru-baru ini aja. Oh, 1-2 tahun ini. Setahun 2 tahun ini. Jadi baru 2003, 2022 lah. Saya main nembak itu. Dan ya dari situ hubungan sama ya apa namanya relasi kalangan. Emang kita benar kata Rasulullah ya. Bahwasanya silaturahmi. Rezeki silaturahmi. Saya masuk kalangan mana? Kalau golf saya nggak bisa, ya kan? Udah. Nggak bisa tuh nggak mau. Kalau saya memang kadang ngerasanya gimana? Nggak tahu sih. Kalau saya kurang begitu. Nggak adrenalin. Nggak tahu sih versi orang golf itu adrenalin juga. Karena kan tendensi sih kalau saya kalau bicara golf tendensi gitu. Ada sesuatu, ada something yang harus mungkin dibicarakan di sana. Ya berbagai macam lah. Karena di sana bukan ruangan tapi kan alam ya kan. Jadi untuk komunikasinya mungkin lebih nyaman. Dan saya kurang begitu menantang sih untuk golf. Saya cenderung ke tembak ya. Laki banget ya. Apa namanya? Oh itu ini benar ya, bintang law office bintang. Ya. Ada lagi yang mau pingin di expand bisnis dari Pak Hendro? Saya lebih sudah tadi pasti Harley Davidson, towing, garment sudah maksudnya sudah sekupnya masih di seputar Malang atau sudah ada pesanan dari luar? Ada pesanan dari luar. Balikpapan. Dan itu semua jaringan Harley. Jaringan Harley. Jaringan Harley semua saya dulu masuk Harley sehingga saya jadi pengurus. Saya lebih dikenal sama mereka itu adalah nama showroom saya, bukan nama Hendro. Nama showroomnya Mas Bintang gitu, Bintang Garage kan. Jadi di mana-mana saya datang ke Sumatera. Panggil Pak Hendro. Panggil Mas Bintang. Betul. Yang lebih kenal mereka adalah showroom saya gitu loh. Jadi Mas Bintang ya, Mas Bintang. Tahunya semuanya Bintang. Bintang anak saya nomor 1. Yang pertama. Nama Bintang gitu kan. Itu juga membuat nama Bintang ambil dari inspirasi nama anak saya. Dulu saya suka mobil Mercy nih. Ya kan? Oh iya Bintang gitu. Kalau Mercy logonya Bintang ya. Saya masukin anak saya bikin nama anak saya Bintang gitu kan. Bintang. Terus saya bikin showroom namanya Bintang Garage. Bertemu dengan orang bintang-bintang nih. Asik. Karena investor saya kan banyak dari orang bintang-bintang semua. Baik pekerja bintang maupun bintang-bintang karirnya. Insya Allah. Iya itu. Jadi berkesinambungan. Iya. Kok nyambung semua ya? Nama apa semuanya, proses kehidupan juga. Ada lagi yang mau rencana expand? Rencana sih emang kita mau bikin tempat otomotif tapi satu tempat. Jadi kita di Malang ya? Di Malang. Saya ada plan depannya ada tempat emang lagi saya lagi nego ya. Jadi tempat di situ ada buy and sell motor, jual beli motor Harley, ada mobil juga, mobil premium. Oh, mobil premium. Premium ya. Jadi termasuk kelas 500 ke atas ya. 500 juta ke atas. Terus di situ juga ada cafe. Atau detailingnya di situ juga. Sekaligus garment di situ juga di belakang. Jadi ini udah ada pandangan seperti itu. One stop ya dalam one stop service ya. One stop service. Jadi emang ya kalau untuk bisnis expand lainnya sih ada beberapa yang memang masih plain aja. Jadi kayak apa ya, kita bantu teman untuk support. Nah, kayak ini butuh dana ini kita support. Kenapa saya ngerasa pernah disupport dengan orang, kita support. Nah itu
Itu terus ada beberapa juga lagi yang kita jalanin, rencana masih belum sih, masih kita komunikasi terkait masalah batu alam. Oh betul. Jadi koral jadi main-main. Batu koral berarti nggak di Malang. Sertu main sertu. Di mana? Di daerah Lumajang kan posisi itu ya. Lumajang, Bondowoso, Situbondo. Ya intinya semua aja lah jadi duit. Ya. Yang penting halal. Yang penting halal. Mumpung masih muda. Selalu masih muda. Itu emang moto kita masih muda. Masih muda. Oke, Pak Hendro, nggak sadar waktu kita kan? Iya. Nggak sadar kan Pak Hendro? Sadar itu. Semua begitu, selalu yang datang ke sini nggak sadar. Ada yang pernah bilang saya 15 menit aja Pak. Berarti saya dihipnotis ya Pak? Nggak ada Pak Hendro. Mungkin ada kata-kata atau caption buat teman-teman muda Victorian yang pingin ya ke dunia Pak Hendro maupun mereka pingin berbisnis apa saja, atau mungkin yang mau dikasih sampaikan, karena Victorian Podcast ini kita memberikan inspirasi gitu buat siapa saja. Ya kalau saya kalau istilah kata-kata hari ini ya lebih cenderung tuh tekankan suatu kejujuran, ya kan? Tekankan suatu kejujuran, tekankan suatu konsisten, tekankan kepercayaan itu aja. Untuk bisa kita lebih cenderung maju ke depan, 3 pilar ini yang membuat kita bisa maju. Kejujuran, kepercayaan. Terus tadi konsisten. Tuh. Sekarang kalau saya nggak konsisten, kalau saya nggak jujur, gimana caranya orang mana bisa? ada yang tadi mau percaya kasih investasi 1M. Intinya kalau saya sendiri berbicara, saya kerja apa sih? Iya. Saya bingung. Iya. Mereka bisa percaya. Sedangkan dulu saya pingin pinjam duit di bank, ya kan? Terus ada sertifikat, survei kanan kiri segala macam. Tapi mereka dengan sadarnya datang ke tempat kami, ngobrol nih dengan kepercayaan, ya kan? Dan itu personal branding sudah dibangun sebelumnya sehingga mereka berani percaya dong. Ya basicnya dari lawyer juga. Nggak mungkin deh Hendro ngebohongin lawyer nih, ya kan? Dia punya basic lawyer nih, agreement udah kita bikin. Itu aja. Itu kita jaga dalam kehidupan kita. Kepercayaan, kejujuran, konsisten. Itu aja. 3 pilar ini. Sidik, amanah, istiqomah. Fatona juga. Iya. Oke, guys Victorian, jadi memang setiap kali saya podcast siapapun, ketika menanyakan kata-kata pesanan buat memberikan inspirasi kata-kata, selalu kata-kata itu cerminan dari apa yang sudah dilakukan oleh. Betul. Dan ini terbukti. Jadi mengeluarkan kata-kata kepercayaan, mengeluarkan kata kejujuran, mengeluarkan kemudian konsisten, itu muncul dengan sendiri karena sudah melakukan. Sudah melakukan itu. Kita udah ngerti rasanya gula itu manis karena kita ngerasain gula itu manis. Tadi betul, asam garamnya tadi kita ngerasain. Jadi kita yang kita tekankan adalah kepercayaan, kejujuran, konsisten. Ya. Kita kalau konsisten gimana percaya itu? Janjian sama orang tapi nggak tepat waktu. Betul. Kayak tadi saya. Enggak, sama saya juga. Lihat juga. Kayak itu tes dikit-dikit. Tapi tetap konsisten dengan ucapan kita sebagai yang saya ngerasa saya harus menjaga nama baik yang saya pegang. Saya nggak mau, soalnya kadang nih orang nih punya utang tapi dia pergi, ya. Dia merelakan nama baiknya demi hanya segelintir duit sekian gitu kan. Kalau saya lebih baik enggak, saya hadapi. Ya, tanggung jawab. Itu konsisten itu. There's a man. Itu laki sebenarnya. Betul. Menurut saya. Bagi saya juga seperti itu. Terima kasih loh Pak Hendro. Siap. Sekali lagi mohon maaf dan sukses selalu, segala bisnis ekspannya akan maju terus selalu. Siap. Salam HDCI mungkin. Thank you Pak Hendro. Wah ngopinya belum. Siap. Oke guys, Victorian jumpa lagi di podcast berikutnya bersama dengan orang-orang hebat lagi, dan kita terima kasih sekali dengan saya tadi panggil Pak Hendro, sekarang saya panggil Pak Bintang. Dengan usahanya bisnisnya Mas Bintang jual. Sekali lagi terima kasih, sukses semuanya buat Victorian. Good luck all. Thank you.